Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allif hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawahu hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sebadanya kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Sholawat bertangkai salam semoga selalu tercurah limpah kejujuran kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang nanti di yaumul jaza, di yaumul mahsyar, di yaumul ba'ats kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seraya bermunajat, meminta, berharap kepada Allah, kita, istri kita, anak turunan kita, zuriyah-zuriyah kita, seluruh keluarga kita dijadikan oleh Allah zuriyah, keluarga, dan orang-orang yang soleh-solehah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam, yang mana sekarang sudah sampai ke hikmah yang ke-78. Oh, 74. Ya, saya ngawasin aja, bingung ya, saking banyaknya gitu. Nah, jantan alhamdulillah nggak kerasa ini memang berkah dari inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita meminta terus agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita, mempermudah langkah kita, bahkan yang memberikan pemahaman kepada kita untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan muradnya Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirari. Al-huznu, bersedih, ala fuqdani ta'ati, atas kehilangan taat, atas kalau di pesantren biasanya ngemaknainya itu ala fuqdani ta'ati itu terhadap kasepen ketaatan. Kesepen itu udah Sunda campur Jawa ya Pak. Kesepen itu jadi kehilangan ketaatan, kesempatan untuk berbuat taat kepada Allah. Ketika kita bersedih karena sababiah kehilangan satu ketaatan yang bisa kita lakukan tapi enggak kita lakukan. Kemudian ma'a adamin nuhudi, kesedihan kita itu tidak dibarengi dengan bangkit, tidak dibarengi dengan adanya perubahan
ilaiha untuk mengejar ketaatan yang tertinggal tadi di zaman yang akan datang. Jadi ketika kita sekarang nggak bisa melakukan A, tetapi di zaman yang akan datang, di waktu yang akan datang, entah besok ataupun lusa, tetap saja si A-nya itu tetap tertinggal, tidak dilakukan. Nah, min alamatil igtirori, itu termasuk ciri-ciri tertipu. Kemarin kita sudah terangkan salah satu ciri dari mautul qalbi, Pak. Itu di hikmah yang keseberapa lah ya banyak. Wa min alamati mautil qalbi, salah satu ciri hati yang mati, cirinya itu adalah adamul huzni, ketika kita tidak bersedih, alama fataka minal muafiqat, terhadap sesuatu yang telah tertinggal dari hal-hal yang bersifat ibadah. Kalau kita tidak bersedih atas segala sesuatu ibadah yang kita tinggalkan, watarkun nadami, dan tidak juga nalangsa, tidak juga menyesal, alama fa'alta, atas segala sesuatu yang kita kerjakan, minaz zalati, yaitu kemaksiatan, maka itu jadi ciri hati kita mati. Udah ya Pak ya, kemarin di hikmah sebelumnya, nggak bersedih karena tertinggal perbuatan taat, dan tidak menyesal karena telah berbuat kemaksiatan, maka itu min alamati mautil qalbi, ciri dari hati tersebut adalah mati. Nah, kemudian apakah setiap ketaatan yang tertinggal kemudian kita bersedih, itu sudah jadi ciri bahwa kita itu orang yang terbaik di sisi Allah? Atau jadi ciri hati kita ini sudah baik, jasad kita ini sudah baik, kedudukan kita ini sudah tinggi di hadapan Allah, ketika kita bersedih, ketika ada taat atau ibadah yang tertinggal, padahal hal itu bisa kita lakukan. Atau mungkin sama sekali tidak bersedih sama sekali. Kalau tidak bersedih sama sekali kan itu ciri hatinya mati, Pak. Tapi ini ada sedihnya. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, sedih terhadap taat yang tertinggal namun tidak bangkit di masa yang akan datang untuk menyusulnya, untuk menambalnya, maka itu ciri juga orang tersebut tertipu. Nah, sehingga kita baca coba surahan-surahannya atau penjelasan-penjelasannya. Kalaulah ada yang seperti itu, maka hadza huwal huznul kadzib. Sedih itu ada yang sedih bohong. Kata ulama tasawuf itu sedih itu kata mah air mata buaya, cuma pura-pura. Apa sedih bohong itu? Allazi yakunu ma'ahul bukaul kadzib, yang dibarengi dengan air mata yang bohong juga. Sedihnya bohong, air matanya pun bohong. Sebagaimana banyak ulama mengatakan, kam min ainin jariyatin wa qalbin qasin wa huwa aminun makrallahi ta'ala al-khabi haitsu mana'ahu ma yanfa'uhu wa atahu ma yaghtaru bihi minal khuzni wal buka. Yaitu banyak air mata yang mengalir, banyak juga air mata yang mengalir dibarengi dengan hati yang keras. Hatinya mah keras, tapi air matanya mengalir. Nah, orang yang seperti itu aminun makrallah, ongkoh cerik, ongkoh sedih, tapi merasa aman dari makarnya Allah, merasa aman dari tipu dayanya Allah, merasa aman dari istidrajnya Allah. Seakan-akan dengan punya rasa sedih terhadap taat yang tidak dikerjakan itu, dia itu sudah merasa punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu keadaannya, kenapa murung wae? Malam tahajud tinggal. Isukan teh kitu deui. Nah, isukan teh kitu deui. Akhirnya tahajud yang tertinggal tuh hanya sedihnya aja yang dapat, tapi mengerjakannya mah henteu. Nah, kalau ada yang seperti itu ciri tertipu. Bahkan sedihnya pun termasuk kategori sedih yang bohong. Nah, makanya ada seorang ulama pun golongan aulia, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Pernah dengar ya Pak ya? Rabi'atul Adawiyah itu sezaman dengan tabi'in, sezaman dengan Sayyidina Hasan Al-Basri. Bapak tahu Hasan Al-Basri ya Pak ya? Jadi kalau Bapak nanti ditanya, tabi'in tokoh terhebatnya siapa? Selain Uwais Al-Qarni, itu ada nama Hasan Al-Basri Pak.
Hasan Al-Basri itu seorang tabi'in yang pandai, yang mahir dalam ilmu fikih. Suatu ketika datang ke Siti Rabi'atul Adawiyah hendak melamar. Ketika mau dilamar, Siti Rabi'atul Adawiyah ini cuma bicara kayak gini aja, nanya aja. Kamu mau melamar saya, bisa saya terima lamarannya asal jawab dulu pertanyaan saya. Ketika nanti saya mati, saya kan akan ditanya nih sama Munkar Nakir, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka. Nah, kira-kira saya bisa jawab atau enggak? Nah, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah itu, kalau mau lamar saya dan saya terima lamarannya, asal si pertanyaan saya kejawab aja lah. Apa kata Hasan Al-Basri? Hadza ilmul ghaib. Ini mah masalahnya gaib, enggak tahu atuh. Siapa yang bisa tahu kamu bisa menjawab man rabbuka atau tidak? Oh ya udah, langsung aja pertanyaan yang kedua lah. Ketika nanti kita di mahsyar, kita akan dikasih buku catatan amal. Keadaan dikasih buku catatan amal itu ada 3. Satu, ada orang yang sohibatu amalnya, buku catatan amalnya itu dikasih dan diterima dengan tangan kanan. Dari siapanya? Dan insya Allah ini ashabul yamin. Nah kemudian nanti ada juga yang ashabus simal. Ashabus simal itu adalah orang yang nerima catatan buku amalnya dengan tangan kiri. Bahkan ada yang wa mi wara'i zuhurihim, ada yang ngambil buku catatan amal itu diambil dari belakang. Nah kata Siti Rabi'atul Adawiyah, kira-kira saya ngambilnya dari mana? Dari yang kanan, yang kiri, atau yang dari belakang? Nah, kira-kira Bapak ya kalau ngelamar nih kejawab mulai ya Pak ya? Nah, boro-boro ya Pak, kita clear ya Pak. Akhirnya kata Siti Rabi'atul Adawiyah, kalau pertanyaan itu saja belum terjawab, yang sayang kawin deui, jawab heula eta. Itu hebatnya Rabi'atul Adawiyah. Kok nya hayang kawin padahal pertanyaan yang sepenting itu tidak terjawab. Nah, sehingga uruskan dulu nih masalah yang ini baru menikah. Nah, sehingga Siti Rabi'atul Adawiyah itu terkenal waliyun min auliyaillah ta'ala. Seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau pernah melihat seorang laki-laki. Kemudian beliau itu sami'at Rabi'atu radhiyallahu anha rajulan. Suatu ketika dengar ada laki-laki. Laki-laki tersebut lagi sedih, Pak. Kemudian ketika bersedih, beliau berkata seperti ini, laki-laki tersebut, "Wah, huzna, aduh betapa sedihnya diriku ini." Kelihatan bersedih karena dia punya kesempatan untuk taat tapi tidak taat. Artinya pada suatu saat dia tuh harusnya mengerjakan amal ibadah tapi tidak beramal. Kemudian kelihatan sedihnya, sampai-sampai berucap, "Wah huzna, betapa sedihnya diriku ini." Kata Siti Rabi'atul Adawiyah, salah mang kata-katanya. Jangan betapa sedihnya diriku atuh. Apa tuh? Wakillata huzna. Betapa sedikitnya sedihku ini. Lah kenapa sedikit? Ya kalau kamu bersedih, kamu nggak akan sempat untuk bernapas sekali sedetik pun. Kalaulah benar-benar kesedihanmu itu ada nyata, maka kamu tak akan pernah leha-leha. Kalau kamu memang benar-benar bersedih, untuk bernapas saja susah rasanya. Kenapa? Karena dirinya akan bangkit untuk menyusul ketertinggalan amal ibadah di belakang yang dia kerjakan. Ongko sedih tapi cicing bae. Ongko sedih tapi bari udut, bari ngopi. Nah, masa ada yang sedih kayak gitu. Nah, akhirnya kata Siti Rabi'atul Adawiyah, yang kayak gitu sedihnya bohong. Orang bersedih itu harus langsung menyusul ketertinggalan amaliyah yang tak sempat ia kerjakan di belakang. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Nah, sehingga nanti kalau ada orang yang punya, kan kita sering gitu banyak, entah itu perbuatan taat yang tertinggal atau perbuatan maksiat yang telah terkerjakan, semuanya kita sedih. Kaduh, kapungkur. Pernah anu, saya pernah ini, tapi tobat enggak. Nah, itu kan tertipu dengan rasa sedihnya. Aduh kaduh, tadi teh malam teh bukan membaca Quran saya teh. Bukan mah saya teh udah salat teh zikir, bukan mah ini. Besoknya gitu deh. Nah, itu teh wa min alamatil igtira. Orang yang tertipu dengan rasa sedihnya. Dia merasa bahwa dengan adanya rasa sedih itu udah cukup mewakili atau jadi ciri dia hatinya baik, hatinya bersih, dia punya kedudukan
di sisi Allah, tetapi hanya dengan rasa sedih saja, tanpa adanya menyusul ketertinggalan amal ibadah yang kita telah lewatkan, atau kemaksiatan yang kita kerjakan tidak ditaubati, maka itu belum cukup untuk disebut orang yang tidak tertipu. Akhirnya orang yang tidak mau bangkit di masa depan, hanya bersedih saja, itu termasuk orang-orang yang tertipu. Dan sedihnya pun termasuk al-huznul kadzib, orang yang bersedih tapi sedihnya bohong. Nah, sampai sini bisa dipahami banyak. Ini kalau surahan atau penjelasan dari hikmah yang 74 itu cuma segitu, Pak. Tapi kita coba untuk membaca atau menelaah beberapa kalam-kalam yang disampaikan oleh oleh Nabi, ataupun bahkan hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya kitab dari ulama-ulama. Ada seorang ulama bernama Asy-Syaikh Abu Ali Ad-Daqqaqi radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Shahibul huzni yaqta'u min tariqillahi azza wa jalla bi syahrin ma la yaqta'uhu man faqida huznuhu bi sinin. Kalau ada orang yang beribadah, kemudian ibadahnya ini dibarengi dengan perasaan sedih. Perasaan sedih, yang sedihnya ini membangkitkan dia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada yang kayak gitu banyak. Jadi dia gara-gara dia bersedih mengingat masa lalu, gara-gara dia bersedih karena tertinggal ketaatan, maka di masa depannya dia semakin giat beribadah. Nah, ibadah yang dilalui oleh orang yang memiliki perasaan sedih seperti ini dalam sebulan saja, kata Syekh Ali Ad-Daqqaqi, itu bisa mengalahkan ibadah orang-orang bertahun-tahun yang tidak memiliki rasa sedih seperti orang ini. Sekali lagi apa ya? Kalau ada orang ibadah dibarengi dengan rasa sedih atas penyesalan atas semua perbuatan yang dia lakukan, kemudian dia bangkit untuk beribadah, dibandingkan dengan orang yang sudah bertahun-tahun ibadah, tidak ada di dalam hatinya rasa sedih sedikit pun, maka ibadahnya yang sebulan oleh orang yang sedih tersebut bisa mengalahkan ibadah orang yang bertahun-tahun. Kenapa bisa seperti itu? Satu, karena Allah suka setiap hati yang di dalamnya ada kesedihan atas ketaatan. Suka, paling senang Allah tuh dengan orang yang hatinya tuh terluka, dengan orang yang hatinya tuh sakit. Sakitnya karena mengingat dia nanti akan dapat rahmat atau tidak, karena mengingat betapa banyak maksiat yang telah ia perbuat, karena mengingat betapa banyak ketaatan kewajiban yang telah ia tinggalkan. Bari kedepannya dia semakin baik, maka Allah paling senang orang yang kayak gini. Makanya ibadah orang yang seperti ini itu dibandingkan dengan orang yang nggak bersedih sama sekali, itu kata Syekh Ali Ad-Daqqaqi bisa mengalahkan hanya sebulan saja. Dengan sebulan saja itu bertahun-tahun ibadah yang orang nggak pakai sedih itu bisa terkalahkan olehnya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa fil khabar innallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin. Allah paling demen, paling resep setiap hamba yang memiliki hati yang bersedih. Tapi bersedihnya dua tadi banyak. Ada sedih kadzib, ada sedih sodik. Kalau sodik jujur. Apa sodik? Sedih jujur. Sedih jujur kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama dia hanya bersedih tapi nggak ada bangkit di masa depan. Tapi kalau sedih yang jujur, dia sedih atas sebuah masa lalunya, tapi di depan dia terus bangkit dan memperbaiki diri. Nah, kalau golongan yang kedua ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian gimana Rasulullah SAW? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan. Rasul itu orang yang sedihnya enggak pernah berhenti. Padahal Rasulullah SAW itu dalam beberapa kitab sudah ditakdir oleh Allah, ghafarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Apapun yang akan datang, apapun yang di belakang, semuanya kan sudah dijamin pasti diampuni oleh Allah. Bahkan Rasul pun sudah dijamin pasti masuk surga. Tapi sedihnya nih, kalau berdoa sambil menangis, kalau beribadah sambil menangis, kalau beribadah sampai fisiknya terluka.
Itu kan Rasulullah SAW adalah orang yang hatinya itu selalu bersedih. Bersedih atas apa? Bersedih atas segala ketaatan yang Rasulullah SAW anggap ketaatan itu belum sempurna. Bersedih atas apa? Bersedih atas ibadah, yang ibadah ini merupakan wujud dari rasa syukur atas nikmat Allah, yang tak pernah syukur ini bisa menandingi nikmat Allahnya, sehingga Rasul terus dawam bersedih. Kalau kita gimana nih? Atau hari-hari saja hati kita ini atas setiap perbuatan taat yang telah tertinggal, maksiat yang kita lakukan, adakah kesedihan, penyesalan di dalam hati? Kalau ada penyesalan, ada kesedihan, alhamdulillah, itu hati kita masih hidup. Tapi nanti ketika hati kita masih hidup ini, kesedihan tadi, penyesalan tadi, ada nggak bangkit di masa depan untuk memperbaiki masa belakangnya? Oh, ada. Maka alhamdulillah kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau tidak ada sama sekali, menyesalnya ada, sedihnya ada, tapi memperbaiki di masa depan tidak ada, maka orang tersebut igtiror, tertipu. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Sebelum kita lanjutkan, mangga Pak, bila ada pertanyaan dulu, Pak. Mangga Pak. Tadi memang di beberapa awal kita ngaji hikam tuh ada hikmah Syekh Ibnu Athaillah yang menyebutkan ajnasul a'mal tak bitanawui ajnasil ahwal, ya, au kama qala, ya. Bahwasanya amal yang lahir dari zahir kita ini tergantung ahwal yang ada di dalam hati. Apa itu ahwal? Keadaan. Apa itu keadaan? Segala sesuatu yang Allah tibakan ke dalam hati kita, dan itu tanpa ikhtiar kita. Kadang-kadang kalau Bapak malam-malam sendiri merenung, apapun sababiahnya, atau mungkin gak ada sabab sama sekali, jol-jol ingat masa lalu, maka apa yang sebaiknya kita lakukan ketika hati ingat masa lalu? Ahwal itu pasti mendorong kita untuk istighfar. Harusnya banyak. Apalagi yang kita ingat, yang datang dan hadir dalam hati itu adalah keadaan kita di masa lalu yang penuh dengan dosa, sehingga ahwalnya pasti mendorong kita untuk istighfar. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam hati kita ahwal atau keadaan bahwa kita ini mengingat betapa banyaknya curahan rahmat Allah. Mana curahan rahmat itu? Kita bisa beribadah ya karena Allah. Kita nggak disuruh Allah milih agama, ya alhamdulillah kita sudah Islam. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk beriman kepada Allah. Allah perkenankan kita untuk iman kepada Rasulullah. Ada nggak ikhtiar dari kita itu, Pak? Ada nggak Pak ikhtiar? Nggak ada. Kita mah tahu-tahu ojol-ojol, nah geus disunat. Nah, saya dimasukkan ke sekolah Islam. Kan nggak ada ikhtiar sama sekali. Artinya kita memang sudah diberikan karunia beriman dari mulai kecil sampai sekarang, alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat itu, apa dohir kita? Ahwal kita mendorong untuk apa? Untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, sehingga ketika yang hadir di dalam hati adalah mengenang masa lalu kemaksiatan, kemudian kita bersedih, tapi kemudian tidak diikuti dengan taubat dan istighfar, nah itu konteks bicara kita. Tapi kalau konteks bicara Bapak, mungkin ketika itu Bapak melihatnya, alhamdulillah, semuanya sudah pasrahkan kepada Allah. Saya bisa beribadah, anak-anak saya sehat, karunia dari Allah, istri saya solehah, dan lain-lain karunia dari Allah. Ya masa kita istighfar, Pak?
ahwal seperti itu pasti mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ahwal yang ada di dalam hati kita nanti akan mendorong kita untuk ibadah yang berbeda-beda. Makanya kan kalau kita ada di Arafah, apa ke ibadah yang paling baik? Di Arafah. Kalau haji di Arafah itu jangan zikir, jangan baca Quran, apalagi sholat. Di Arafah itu doa sebanyak-banyaknya. Laras apa? Karena haji al-Arafah, al-haju Arafah. Haji itu adalah Arafah dan salah satu makanul istijabah, tempat yang kalau kita pakai doa pasti diijabah, makanul ijabah. Nah, suatu ketika Syekh Fudel bin Iyad itu haji. Kemudian ketika hajian di Arafah, datang ke Arafah itu kan mulai kita wukuf itu ba'da lohor ya Pak, sampai ke ba'da asar, sampai ke maghrib. Karena nanti malamnya kita ke mabit di Muzdalifah. Nah, dari mulai ba'da lohor sampai ke maghrib nangis. Gak ada satupun doa yang terucap dari lisan beliau. Berarti gak sah hajinya. Orang wukuf itu cuma diam kok. Cuma disunatkan untuk berdoa. Yang penting diam. Tapi Syekh Fudel dari mulai ba'da lohor sampai ke ba'da maghrib nangis ngaguguk. Mau disalahin? Kita ngerti fikih ya, kiai teh, imam teh. Kenapa nggak ngerti fikih? Senyawa di Arafah kalaka ceurik. Yang datang di hati beliau dulu masa lalunya yang buruk dihadirkan oleh Allah. Maka ibadah yang paling tepat oleh orang yang dilakukan oleh Syekh Fudel bin Iyad adalah bagaimana ia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami. Nah, itu ahwal Pak. Keadaan hati yang mendorong seseorang. Nah, ini pun sama. Sedih juga kan ahwal Pak. Keadaan hati kita. Keadaan hati kita yang bersedih. Sedih itu biasanya hadirnya karena masa lalu, masa depan. Masa lalu. Tetapi kan katanya ada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Golongan hamba Allah yang la khaufun alaihim, enggak punya rasa takut, karena rasa takut masa depan. Khawatir, takut, pasti mikirin masa depan. Walahum yahzanun, enggak pernah bersedih, mikirin masa lalu. Tapi ada golongan yang kayak gitu, ada. Siapa itu? Ala inna auliya Allah, kekasih Allah. Nah, kalau kekasih Allah nggak punya lagi rasa sedih, berarti hatinya nggak pernah bersedih ya? Nggak pernah. Wala khaufun alaihim, nggak pernah juga merasa takut. Kenapa? Karena hatinya sudah terbenam melihat keagungan Allah. Jadi sudah tidak ada lagi hatinya itu bersedih melihat masa lalu, tidak pernah lagi ada hatinya itu khawatir karena masa depan, karena hatinya sudah menangkap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mah beda kelas ya Pak ya. Kalau kita kan masih sedih, masih takut. Nah, sehingga nggak wajar lah Pak ya. Tetapi ya tetap sedih ini harus dibarengi dengan ikhtiar ke depannya semakin istiqomah. Sampai sini bisa dipahami. Maka Pak, ada lagi terapi cekap Pak. Nah, mungkin sebagai penutup ya Pak ya. Fal huznu yanqasimu ala salasati aqsam. Nah, ini kita bahas juga bahwa sedih itu terbagi menjadi 3. Mana sedih yang 3 itu? Huznun uznul kadzibin, satu sedihnya orang berbohong, sedihnya yang bohong. 2 wasodikin, sedih dari orang yang jujur, sodik. Yang ketiga ada wasidiqi nasairin, sedih yang berasal dari orang siddiq. Kalau siddiq itu, kalau sodik jujur, siddiq itu udah jujurnya itu kebangetan. Jujur kebangetan sekumahanya Pak. Terus baiknya itu udah baik kebangetan lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syakir, orang yang bersyukur, ada syakur. Apa berarti Pak? Kalau di pesantren makna syakur tuh wong kang banget syukure. Jami anu banget bersyukur. Apa jadinya tuh Pak? Syakir orang bersyukur, syakur
tukang syukur mungkin. Kalau sobir, orang yang bersabar. Kalau sobur, banget sabarnya. Oh ada. Jadi kalau Pak Sobur tereh-tereh ambak, tereh-tereh itu nggak sesuai dengan nama. Sobur itu banget sabarnya, banget sabar. Ya, karena itu min amsilah mubalaghah dalam ilmu sorof itu termasuk bagian yang maknanya banget. Nah ini pun sama, sodik jujur, siddiq banget jujurnya. Nanti ada sedih dari orang kadzib, tukang bohong, ada dari sodik, ada siddiq. Nah kita coba satu-satu. Fa husnul kadzibin huwa ma taqaddama min adamin nuhudi wal istidraki lima fata. Orang yang sedihnya bohongnya yang tadi, Pak. Ongkos sedih tapi nggak ada perubahan di masa depan. Wa husnul shadiqin, gimana sedihnya orang sodik. Wa al husnu al mashubu bil jiddi, sedih tapi dibarengi dengan nemen-nemen, dibarengi dengan sungguh-sungguh. Wal ijtihad wa tawassuti fil amal, kemudian mulai dia beramal. Tapi beramalnya enggak banget-banget nih, yang sedang-sedengan lah. Artinya beramal sedang-sedang itu beramal enggak sampai melelahkan. Beramal ya semampunya. Nah, yang kayak gini amalnya orang-orang yang shadiq. Kalau kita kan gitu banyak. Sampai kapan kamu baca Quran? Sejenuh nawe. Kita mah pas sejenuh nanti kadang-kadang setengah kacang sejenuh udah. Atau seayat dua ayat sejenuh. Orang-orang yang shadiq itu ya secapeknya, secapeknya. Enggak terlalu memaksakan. Punten ya banyak. Golongan-golongan sahabat yang dulu-dulu itu kan banyak yang ibadah itu memaksakan. Arti katanya kayak gini, bukan maknanya jadi negatif ya banyak. Memaksakan itu maksudnya kayak gini. Hatinya masih pingin ibadah, badannya udah nggak sanggup menopang. Jadi hati masih pingin ibadah, badan nggak sanggup menopang. Kalau kita kan, susah lagi nyipatan orang ya banyak. Kalau ibadahnya para sahabat kan kayak gitu. Hatinya pingin ibadah, tapi badan nggak sanggup menopang. Bahkan kan dari hadis taraweh aja. Taraweh itu kan Rasulullah ba'da asar keluar qabla subuh. Ya sahur tuh keluar. Pada asar, ba'da isya keluar qabla subuh. Bayangkan, Mbak. Orang mapan, wah, ini sih males. Lila dibacaan teh. Jam salapan teh pan dicirian ku urang. Wah, ya semua di imam jadi makmum deui. Lila deui. Sahabat itu ba'da isya, sekabayang ba'da isya keluar jam 4 ya. Sahur lah gitu, luar biasa. Nah, akhirnya kan kalau orang-orang yang kayak gini, kalau yang orang-orang yang shadiq ya sedang-sedang saja kayak kita. Tapi ya sedih, tapi ada perubahan ke depannya. Tapi amalnya tawasud. Tawasud itu ya santai. Mun ibadah puasa Senin Kamis. Enggak puasa Senin Kamis tahunan Arafah. Enggak Arafah ya Asyura. Enggak kuat yang tahunan ya Ramadan ya heula. Sawal 6 hari, dia mah sehari 2 hari. Sekuatnya segitu. Kalau orang-orang dulu kan contohnya salah satunya Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar ibadah carekeun Rasulullah tos. Kenapa? Karena malam itu dari mulai pada isya sampai ke subuh habis semuanya. Nanti daripada subuh sampai ke maghrib puasa. Bahkan 1 bulan itu diisi puasa aja puasa. Kata Rasulullah, saya wahai Nabi Rasul. Ya nikah, ya makan, ya minum, ya puasanya buka, puasa buka. Kamu Nabi lain, Rasul lain, puasa unggal poe. Jangan puasa gitu. Udah sekarang puasa kalau mau 3 di awal, 3 di tengah, 3 di akhir. Terus kayak gitu. Apa kata Sayyidina Ibnu Umar? Ya Rasulullah, ajidu nafsi aqwa min zalik. Asal banget. Kirang Rasul. Gitu deh, kirang. Sampai pada akhirnya tambahan Senin Kamis. Sampai pada akhirnya udah puasa terbaik puasa Nabi Daud. Sampai masih ditawarin puasa Nabi Daud, Sayyidina Ibnu Umar, ajidu nafsi aqwa min zalik ya Rasul. Kirang Rasul. Sayyidina Ibnu Umar karena ibadah. Kalau baca Quran sehari hatam. Sehari itu hatam. Maka kata Kanjeng Rasul, ulah gitu-gitu teuing ibadah teh. Udah seminggu sekali.
Rasul, ini seminggu sekali ini lambat-lambat teuing. Saya sampai pada akhirnya kata Rasulullah, udah baca Quran khatam itu yang paling bagus 3 hari sekali. 3 hari sekali. Apa katanya Umar? Bisa tuh Rasul dikurangi lagi. Sampai kayak gitu. Ya, orang mah kan bisa nggak rada direnggang. Beda. Nah sehingga kalau yang sodik ya udah tawassut aja fil amal. Tapi ijtihad itu sungguh-sungguh bil jiddi wal ijtihad. Nah itu kedua. Yang ketiga wa husnu sidqin minasairin wal husnu ala fawatil awqat au husuli sa'in minal ghafalat. Nah ini udah bukan tingkatan kita lagi ya Pak. Sedihnya orang-orang sidik adalah sedih ketika mereka ada satu waktu yang hilang, yang mana waktu itu bisa dibuat untuk berzikir, dia nggak zikir. Atau ada satu waktu yang di dalam waktu itu dia ghaflah kepada Allah, dia lupa kepada Allah. Nah maka orang-orang yang sidik pasti akan sedih terhadap hal tersebut. Awuku imailin aurukunin ilal hudud, atau suatu ketika dia berdoa, atau suatu ketika dia ibadah, kemudian hatinya condong ingin mendapatkan kenikmatan yang kembali untuk dirinya sendiri, itu pun pasti dia bersedih. Kalau kita makan enggak, semua doa dan munajat kita pasti kembalinya untuk diri kita. Nah kalau orang yang sidik tuh, kalau ada kenikmatan atau apapun dalam ibadahnya, condong hati mereka kepada hal tersebut, pasti sedih. Nah sehingga untuk yang sedih selanjutnya ini sudah kita tidak terangkan lagi ya Pak, karena memang repot Bapaknya, orang-orangnya luar biasa unggul. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba yang soleh, hamba yang selalu dinaungi, dibarengi dan selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayah taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga Pak, cekap taya pertarusan ini. Cekapnya banyak. Kami cekap ditutup ke doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.